Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, selamat berjumpa kembali bersama saya Muhammad Ruli dalam pembelajaran fisika kelas 12. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai materi radiasi elektromagnetik. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik dapat memahami konsep radiasi elektromagnetik dan pembentukannya. Yang kedua, memahami spektrum gelombang elektromagnetik dan manfaatnya. Yang ketiga, memahami sumber-sumber radiasi elektromagnetik. Yang keempat, memahami manfaat radiasi elektromagnetik. Dan yang terakhir, memahami bahaya radiasi elektromagnetik. Nah, radiasi. Kata radiasi ini merupakan pancaran energi dalam bentuk panas, kemudian partikel ataupun gelombang. Nah, di sini radiasi itu pasti kalian semua mengetahui bahwa radiasi itu merupakan salah satu dari perpindahan kalor. Nah, di sini perpindahan kalor radiasi ini contoh dalam kehidupannya misalkan eh, manusia sedang berjemur di bawah terik sinar matahari. Nah, yang kedua ada elektromagnetik. Nah, elektromagnetik itu magnet yang ditimbulkan oleh pengaruh arus listrik. Nah, sedangkan radiasi elektromagnetiknya itu apa? Nah, radiasi elektromagnetik itu yakni kombinasi medan listrik dan medan magnet. Nah, akibat dari energi yang dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini pengertian tadi radiasi elektromagnetik. Nah, di sini sebenarnya radiasi elektromagnetik itu lebih sederhananya merupakan radiasi yang diakibatkan dari gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini kalian kan sudah belajar di kelas 11 mengenai materi gelombang. Nah, gelombang itu kan ada gelombang mekanik, gelombang bunyi, dan gelombang cahaya. Yakni radiasi elektromagnetik itu merupakan gelombang yang dapat merambat tanpa membutuhkan medium. Nah, atau kita sebut dengan gelombang cahaya. Nah, yang kedua, siapa sih penemu dari eh, gelombang elektromagnetik? Nah, jadi penemunya itu adalah James Clerk Maxwell. Nah, beliau itu merupakan ilmuwan fisika yang berasal dari Skotlandia. Nah, sebenarnya beliau itu lebih concern penelitiannya itu dalam fisika dan matematika, jadi dalam dua bidang. Nah, radiasi elektromagnetik ini atau kita sebut dengan teori Maxwell. Nah, di sini Maxwell ini mengungkapkan ada 3 teori. Yang pertama, perubahan medan listrik dapat menghasilkan medan magnet. Yang kedua, cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Dan yang ketiga, cepat rambat gelombang elektromagnetik tergantung dari permitivitas atau epsilon dan permeabilitas atau mu. Nah, kecepatan gelombang elektromagnetik sama dengan kecepatan cahaya. Nah, jadi persamaannya itu seperti ini. Nah, C sama dengan 1 dibagi akar epsilon 0 kali mu 0. Nah, dengan nilai epsilon 0, mu 0, dan C-nya itu berupa konstanta atau ketetapan. Nah, di sini epsilon 0-nya itu nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12 kolom kuadrat per newton meter kuadrat. Nah, sedangkan mu 0-nya 12,56 kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Yang ketiga, nilai kecepatan cahaya atau cepat rambat gelombang elektromagnetiknya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi semuanya besaran-besaran ini merupakan nilainya itu ketetapan. Nah, lantas untuk menentukan nilai cepat rambat gelombang elektromagnetik, nah kita dapat menentukannya dari persamaan C sama dengan lambda dikali F. Nah, sebenarnya kan cepat rambat itu V sama dengan kalau di gelombang mekanik atau gelombang bunyi lambda dikali F. Nah, di gelombang elektromagnetik nilai V-nya itu diganti dengan C. Nah, kalau kita mencari lambda berarti tinggal V dibagi F, berarti kalau di sini C dibagi F. Kalau mencari lambda, kalau mencari frekuensi tinggal C dibagi lambda. Jangan lupa C-nya itu nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah,
Adapun sifat-sifat dari gelombang elektromagnetik. Nah, yang pertama merupakan perambatan getaran medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus. Nah, misalkan seperti ini. Jadi ada berupa gelombang. Nah, ini itu misalkan medan listriknya. Nah, dari bawah medan magnetnya. Misalkan. Nah, jadi medan listriknya itu diumpamakan sebagai puncak gelombangnya, sedangkan medan magnetnya sebagai lembah gelombangnya. Nah, ini saling tegak lurus atau sudutnya itu besarnya 90 derajat. Nah, yang kedua, kecepatannya itu konstan di ruang hampa yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang ketiga, tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan medan magnet karena tidak bermuatan listrik. Yang keempat, dapat dipantulkan, dibiaskan interferensi dan polarisasi. Yang kelima, dapat merambat dalam ruang hampa atau vakum. Jadi, gelombang elektromagnetik ini bisa merambat dalam ruang yang hampa udara. Nah, yang keenam merupakan gelombang transversal. Dan yang ketujuh, memiliki energi yang bergantung pada frekuensi. Nah, untuk mencari energi gelombang elektromagnetik, persamaannya itu seperti ini. Misalkan E-nya itu adalah energi radiasi, satuannya Joule, sama dengan Hν dikali frekuensi. Hν itu apa? Hν itu merupakan konstanta Planck. Nilainya itu 6,6 kali 10 pangkat min 34 Joule second. Nah, untuk mencari F, kan tadi dari persamaan sebelumnya, C dibagi lambda. Nah, kita lihat spektrum elektromagnetik itu seperti ini. Jadi spektrum elektromagnetik ini dipengaruhi atau dipengaruhinya itu oleh panjang gelombang dan frekuensi. Spektrum gelombang elektromagnetik itu ada 7. Jadi ada gelombang radio, gelombang mikro, inframerah, ultraviolet, cahaya tampak, ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Nah, di sini urutan gelombang radio sampai sinar gamma itu ditentukan oleh panjang gelombangnya, yakni gelombang radio ini memiliki panjang gelombang terbesar dan sinar gamma ini memiliki panjang gelombang terkecil. Nah, sedangkan frekuensinya dibalik. Gelombang radio memiliki frekuensi yang paling kecil, sedangkan sinar gamma memiliki frekuensi yang paling besar. Nah, urutannya seperti ini, lebih detailnya atau lebih singkatnya. Gelombang radio, gelombang mikro, sinar inframerah, cahaya tampak, sinar UV, sinar X, dan sinar gamma. Ini urutannya berdasarkan panjang gelombang terbesar. Panjang gelombang terbesar dan nilai frekuensi terkecil. Nah, kita bahas satu-satu secara singkat. Yang pertama ada gelombang radio. Jadi gelombang radio ini dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar yang menimbulkan arus listrik. Jadi gelombang radio ini dipancarkan dari antena pemancar transmitter dan diterima oleh antena penerima. Nah, contohnya itu seperti apa gelombang radio? Gelombang radio itu contohnya seperti ya radio, stasiun radio, dan televisi. Nah, itu merupakan gelombang radio. Jadi, stasiun radio ini merupakan pemancar, antena pemancar misalkan RRI. Nah, RRI ini memiliki antena pemancar. Fungsinya itu untuk apa? Fungsinya agar antena pemancarnya itu, stasiun RRI itu dapat diterima atau ditangkap sinyalnya itu oleh masyarakat. Nah, masyarakat itu mempunyai antena penerimanya pada masing-masing radio. Nah, kalau zaman sekarang kan HP ini pasti udah tertanam nih antenanya itu dalam handphonenya. Beda dengan radio yang konvensional seperti dulu kan ada antenanya. Nah, gelombang radio juga ada pada gelombang televisi. Nah, televisi juga sama, misalkan televisi TVRI mempunyai antena pemancar, nah transmitternya. Nah, otomatis agar TVRI ini bisa ditangkap stasiun televisinya, nah masyarakat memasang antena. Nah, sehingga sinyal stasiun TVRI itu dapat ditangkap oleh antena
penerima yaitu masyarakat. Nah, yang kedua ada gelombang mikro. Nah, kalau gelombang mikro eh, dimanfaatkannya itu pada pesawat, yakni contohnya itu radar. Nah, selain pesawat ada juga pada eh, kapal laut. Jadi radar itu difungsikan pada kapal laut. Nah, fungsi radar itu seperti apa? Jadi radar itu eh, berfungsi untuk mendeteksi suatu objek. Misalkan pada pesawat. Pesawat itu kan di bandara itu ada stasiun radar. Nah, stasiun radar itu berfungsi untuk melihat atau mengetahui kondisi pesawat ketika lepas landas dari bandara. Nah, selain itu juga radar itu berfungsi untuk melihat kondisi cuaca, misalkan kabut ataupun hujan lebat atau sehingga pesawat itu tidak diperkenankan untuk terbang. Nah, pada kasus Sriwijaya Air, nah itu merupakan contoh eh, stasiun radar bandara yang tidak bisa menangkap pesawat atau sinyal radar yang ada dalam pesawat. Nah, sehingga hilang kontak. Nah, itu diakibatkan dari kecelakaan dari baik dari mesin ataupun kendala teknis lainnya. Nah, kalau pada kapal laut, radar ini berfungsi sama juga untuk melihat kondisi kapal laut itu ketika menyeberang dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain itu sudah sampai mana letak posisinya itu. Nah, selain itu juga radar juga kalau di laut berfungsi untuk melihat tinggi eh, gelombang. Nah, jadi cuaca juga diperkirakan. Nah, yang ketiga ada sinar inframerah. Nah, kalau sinar inframerah berfungsi dalam bidang kedokteran, misalkan pada pengobatan saraf seperti encok. Nah, kalau misalkan di dunia militer, sinar inframerah ini berfungsi sebagai teleskop militer. Nah, teleskop inframerah. Nah, jadi fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk melihat suatu objek dalam keadaan kabut ataupun malam. Nah, selain itu juga dalam bidang elektronik khususnya, sinar inframerah ini dipergunakan dalam remote control, misalkan dalam remote televisi, remote AC, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat ada cahaya tampak. Kalau cahaya tampak, cahaya memiliki panjang gelombang antara 400 nanometer sampai 800 nanometer. Nah, cahaya tampak ini bisa dilihat oleh mata manusia. Nah, cahaya tampak ini kita lihat dalam fenomena pelangi. Nah, pelangi itu kan menghasilkan warna Meiji Hibiniu. Nah, itu merah itu memiliki panjang gelombang terbesar. Nah, sedangkan ungu itu memiliki panjang gelombang terkecil. Cahaya tampak eh, dimanfaatkan dalam sinar laser dan fiber optik atau serat optik dalam bidang telekomunikasi. Nah, yang kelima ada sinar UV atau sinar ultraviolet. Nah, sinar ultraviolet merupakan gelombang elektromagnetik yang berfungsi sebagai eh, khususnya dalam bidang misalkan dalam bidang perbankan, sinar UV ini untuk mendeteksi tanda tangan seseorang dalam buku tabungan dengan tanda tangan ketika seseorang akan mengambil uang ke bank. Jadi disamakan itu bisa menggunakan uh, alat sinar UV. Nah, jadi untuk menyinkronkan apakah tanda tangan seorang nasabah itu sama tidak dengan buku tabungan dan ketika nasabah itu mengambil uang ataupun menyetor uang ke bank. Nah, selain itu juga sinar UV juga karena kan dihasilkan dari reaksi sinar matahari, sinar UV juga bermanfaat bagi tubuh manusia. Nah, khususnya dalam pembentukan vitamin D. Nah, sinar UV juga hati-hati misalkan kalau kita di bawah sinar matahari dari jam 10 sampai jam 12 ataupun ketika matahari itu sedang panas teriknya. Nah, itu bisa mengakibatkan kulit kita terasa terbakar. Nah, bahkan kemungkinan terbesarnya akan menyebabkan kanker kulit jika seseorang itu memiliki sensitivitas kulit yang sangat tinggi.
Yang keenam adalah sinar X. Nah, sinar X ini ditemukan oleh Wilhelm Conrad Rontgen. Nah, atau kita sebut sinar X ini dengan yang lazim didengar itu adalah sinar Rontgen. Nah, sinar Rontgen ini atau sinar X dimanfaatkan khususnya dalam bidang kedokteran. Nah, seperti untuk mengetahui atau dalam pemeriksaan anggota tubuh, kemudian seperti mengetahui kedudukan tulang. Nah, selain itu juga dalam bidang industri, sinar X juga dimanfaatkan untuk mengetahui atau menganalisis struktur kristal. Nah, sinar X juga khususnya dalam bidang kedokteran pada masa pandemi ini, sinar X juga dimanfaatkan untuk ronsen dada karena jika ada pasien yang terkonfirmasi COVID, nah maka harus di ronsen dada. Bahkan seseorang yang sakit eh, demam biasa ataupun penyakit tipes, nah protokoler kesehatannya jika berobat ke rumah sakit harus ronsen dada dulu. Nah, tujuannya untuk menghindari apakah seseorang itu mengalami COVID atau tidak. Nah, yang ketujuh adalah sinar gamma. Kalau sinar gamma ini gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi yang paling tinggi. Nah, sinar gamma ini biasa dimanfaatkan dalam bidang kedokteran, khususnya dalam pengobatan kanker. Nah, bagaimana jika sinar gamma ini terserap oleh jaringan manusia yang sehat, misalkan kondisinya itu sehat misalkan. Nah, manusia tersebut atau orang tersebut akan mengalami efek yang serius seperti mengalami kemandulan ataupun bahkan kanker. Karena sinar gamma ini kan tujuannya untuk membunuh sel kanker pada tubuh manusia. Nah, jika terkena oleh jaringan yang baik atau yang sehat, nah maka orang tersebut akan mengalami kemandulan ataupun kanker. Nah, mungkin dicukupkan sekian eh, pemaparan materi hari ini. Nah, untuk tugas proyeknya, jadi materi ini tidak ada tugas yang soal berupa latihan soal seperti aplikasi. Nah, tapi di sini merupakan tugas proyek. Jadi teman-teman semua boleh memilih membuat video ataupun poster atau mind map. Jadi memilih salah satu, jangan ketiga-tiganya. Jadi salah satu misalkan mau video ataupun mau poster ataupun mau membuat mind map. Nah, mengenai salah satu materi 7 spektrum gelombang elektromagnetik misalkan kan tadi eh, cahaya tampak. Nah, misalkan cahaya tampak. Nah, cahaya tampak saya bikin videonya misalkan. Dalam video tersebut, teman-teman harus menjelaskan cahaya tampak itu sumber radiasinya dari mana, kemudian prinsip kerja cahaya tampak seperti apa, manfaatnya seperti apa, bahayanya seperti apa. Dan kalau ada, penemunya itu siapa. Nah, tapi yang harus atau yang wajib itu yang 4 ini. Nah, kalau yang penemu itu fleksibel, kalau ada ya masukkan, kalau tidak juga nggak apa-apa gitu. Nah, poster juga sama, jadi dalam poster ataupun mind map juga harus mengandung kelima kriteria ini ya. Nah, untuk video durasinya itu 5 sampai 7 menit. Nah, untuk poster atau mind map boleh konvensional seperti digambar atau ditulis menggunakan tangan ataupun menggunakan software seperti Corel Draw, Photoshop ataupun aplikasi lainnya. Pastilah teman-teman jagolah dalam bidang membuat karya seperti poster atau mind map dalam uh, dunia digital. Nah, untuk tugasnya, tugas proyeknya, video atau poster ataupun mind mapnya boleh diupload di Instagram dengan men-tag akun saya ataupun di YouTube untuk video. Nah, tapi dengan syarat teman-teman harus menyertakan link atau URL-nya. Boleh di-sharekan di Telegram kalau untuk yang diupload di YouTube jika yang video. Nah, untuk dikumpulkannya terakhir tanggal 17 Februari 2021 pukul 12.00. Nah, mungkin pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.